kabulkan, terima semua amal ibadah kami. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Semua media sosial. Kajian ini diadakan di Blue Mosque. Tahu Blue Mosque? Masjid Biru. Karena kita bersama di sini ada para santri PDF. PDF itu pendidikan dinia formal. Pendidikan yang memang 80% ilmu agama sehingga dididik jadi calon ulama. Peserta apa ini? Yang pakai ya ini spiritual camp ya. Tahu camp kan seperti camp pengungsi dan sebagainya. Ini camp spiritual. Dan mayoritas yang hadir ini para tetangga. Mana tetangga? Acungkan tangan. Masya Allah, Alhamdulillah, hatur nuhun. Ciri khas tetangga sini pakai ini nih, selimut ya, tiris ya. Kalau yang camping tidak tahu dia bakal sengsara, Pak. Jadi, Alhamdulillah. Dan juga ada santri apa itu di belakang, kelihatan nggak? Oh, saya minta maaf ya. Ke depan pakai yang lebih tinggi ini mungkin, supaya yang di belakang bisa ikut menyimak. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa. Saya ingin menjelaskan lagi ya. Ini teh Masjid Darut itu aliran apa? Nggak ada alirannya di sini mah Islam lah ya. Kok kadang-kadang imamnya ada kunut, kadang-kadang tidak kunut, kadang-kadang kunutnya disirkan. Memang ini adalah pesantren, jadi santri harus belajar bahwa dalam Islam itu ada beberapa perbedaan pendapat yang semuanya juga ada ilmunya. Seperti Imam Syafi'i dizaharkan, ada yang tidak zahar. Jadi di sini sengaja begitu supaya kita punya ilmu nambah. Menghadapi perbedaan pendapat, ada berapa kiatnya santri? 5 ya. Kalau ada perbedaan pendapat, kita sebagai orang awam kuncinya 5. Satu, ini kan ada yang bismillahnya tuh dizaharkan, ada yang nggak kedengaran bismillahnya. Ada yang pakai sayyidina, ada yang tidak. Bagaimana kuncinya kalau lihat perbedaan pendapat furu seperti ini? Bukan intinya ya, ini cabang. Satu, apa? Jangan banyak komentar, cicing. Mulutnya nggak usah banyak komentar. Kenapa? Karena kan kita tidak tahu yang mau kita omongin, betul? Jadi kalau lihat perbedaan pendapat, cep aja. Karena komentar juga bisa salah komentarnya. Padahal setiap komentar dicatat oleh malaikat, dituntut oleh Allah. Setiap perkataan ini, ceramah ini Allah dengar tidak? Dengar tidak? Ini didengar Allah. Dicatat tidak oleh malaikat? Dicatat mayal yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada nih perkataan kecuali didengar oleh Allah, dicatat malaikat dan pasti dihisab, dituntut di akhirat nanti. Setiap patah kata, setiap niat yang ada. Makanya jangan banyak komentar dulu. Bisi komentarnya jadi musibah buat kita. Kita dengar di Indonesia kemarin ada demo huru hara, di antara penyebabnya cukup satu patah kata, ya kan? Ya kan? Tahu nggak? Nggak tahu nggak apa-apa, nggak harus tahu yaitu omongan gitu. Bencana itu. Nah, kalau kita belum tahu ilmunya, lihat perbedaan pendapat, satu, klik, jangan dulu banyak komentar. Karena komentar bisa jadi salah, jadi fitnah. Dua, belajar. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, langsung cari ilmunya.
dan belajarnya dari orang yang berilmu, ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan nanya kepada yang sama-sama tidak tahu, nanti jawabannya bisa salah. Kenapa ini kunut? Oh ini rujukannya, oh imamnya ini mazhab. Oh begini kunut. Kenapa ini begini? Oh ini begini. Dalilnya ini asal dapat ilmu. Kalau udah belajar, saya kok merasa lebih tenang, lebih pas dengan yang ini. Sesudah tahu ilmunya, ambil, amalkan sepanjang yakin ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Pilih yang paling kita yakini. 4, hormat pilihan orang lain. Di semua jenis dari Allah. Jelas? Tuh kan nggak jelas-jelas. Nah, jadi apa saja nikmat bentuknya kecil, sedang, besar, besar sekali pasti itu sumbernya dari Allah. Adapun jalan. Coba saya mau nanya, yang Allah berikan kepada kita, nikmat apa? Gini, ngacung dulu ya. Nikmat apa? Nikmat satu patah kata. Apa Om? Nafas. Pantesan jarang bersyukur dan tidak tahu nikmat apa. Nikmat yang pertama Allah berikan kepada kita, tahu tidak? Nikmat salah. Nikmat diciptakan oleh Allah. Aduh, kalau tidak diciptakan kita tidak ada. Benar? Baru tahu ya. Kita teh nikmat pertama itu penciptaan kitanya dibikin oleh Allah. Karena kalau tidak diciptakan kita tidak ada. Kalau Allah tidak menciptakan Aagim, tidak ada Aagim teh. Nah, ne, ece, aki, wa, semua tuh gara-gara diciptakan makanya ada. Yang bukan Allah, ibu bapak kurangi rasa hormat, tidak bisa menciptakan anak. Gambar anak juga tidak bisa. Sok, ibu, kalau hamil ngegambar, anaknya mau seperti apa? Kacau, betul tidak? Jangankan membuat anak sehelai rambut saja kita tidak bisa. Jadi kita tuh ciptaan, ada ciptaan Allah yang jelek, tidak. Tidak ada yang jelek. Jelek tuh versi nafsu. Semuanya bagus, sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi udah, kenapa kok itu mancung kita segini? Entah sakit tuh. Karena kalau kita dikasih mancung pasti beda perasaannya ya. Entos, agim ini bentuknya. Segede gini jangkungnya, kulitnya ini, rambutnya, udah sesuai rencana Allah. Ada yang tidak ada kaki, ada yang tidak bisa dengar, ada yang tidak lihat. Itu bukan cacat.
itu memang rencana Allah seperti itu. Ada Pak yang akalnya juga oleh Allah dibuat terbatas ya. Itu sempurna itu menurut ilmu Allah. Susah bikin seperti itu, betul tidak? Hanya cipta Allah, berarti tubuh kita ini milik milik Allah. Makanya kalau kalau tidak salah dulu Bapak tidak setua ini ya kan? Ya kan? Dulu ya kan? Sekarang coba Bapak udah pernah melihat nggak bulu hidungnya sendiri yang asli? Coba lihat loh. Jangan lihat hidung lah, lihat alis, Pak. Coba, iya, nggak bisa. Ini boro-boro ngurus, tahu juga tidak. Jelas? Jadi nikmat pertama apa? Ciptakan. Apa nikmat yang kedua? Hadirin. Kalau kita harus ngurus diri ini bagaimana? Tahu juga tidak, betul tidak Pak? Cik, Pak, tolong. Gimana caranya mengurus supaya jumlah air ludahnya ngepas? Ini teh nggak sembarangan hadirin. Air ludah kita ini oleh Allah diatur. Punya zat yang bisa membuat bakteri yang merusak tubuh bisa musnah di sini. Untung jumlahnya ngepas. Coba kebanyakan. Nggak ada wibawa. Saya membayangkan kalau air ludah saya banyak. Nggak ada wibawa. Ya, aduh, mah, coba presiden ngacai. Nggak ada wibawa. Benar tidak? Ibu dangdos, aduh, yul di lipstick, ngelai. Kata wibawa. Hanya perkara ludah aja. Kita teh diurus Allah, Pak. Kekurangan garam saja tubuh kita bermasalah. Kekurangan kalsium bermasalah. Mana kita ngerti? Tahu juga tidak keperluan tubuh ini. Jadi yang ngurus tubuh kita itu sebetulnya siapa? Jawab. Jadi Allah tahu tidak keperluan kita? Jawab. Masya Allah. Santri jawabnya yang betul kan? Kepanjangan menjawab itu kira-kira apa tuh? Tahu, tahu. Dibuat nggak bisa berhenti, gimana? Tahu. Nah, bisa ketawa gini tuh karunia, Pak. Oh, susah ketawa tuh, Pak. Tahu nggak ketawa tuh artinya apa? Ketawa itu artinya telinga kita normal. Sok nggak bisa denger. Ada yang lucu juga, diam weh. Dan tidak delay dari pendengaran diproses nggak lama. Coba telat. Hah? Si AA lucu. Kamu harus ketawa pelan. Terus ngangkat satu-satu seri maneh. Hah? Coba ini kan rumit, lucu, seri. Cepat angkat bibir. Hah? Buka dikit. Hah? Ketawa. Keluarkan pita suara sempitkan. Gerakan. Coba kalau telat. Hah? Lucunya sekarang, lagi di WC. Eh, tuh kan. Ini ngangkat ini teh susah, Pak. Ini otot harus naik, betul tidak? Banyak orang yang nggak bisa ngangkat. Tuh, anu gagaro. Ini teh susah, Pak. Ngegaruk ini tuh. Ini perintah angkat ini harus ngepas. Coba kemana wae. Aduh,
Jadi nikmat dari Allah datangnya tiap bulan, tiap pekan, tiap hari, tiap jam, tiap tiap saat. Tidak ada sekejap pun kecuali pasti nikmat Allah datang. Makanya masalah kita mah bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Jadi Allah tahu tidak yang kita perlukan? Allah tahu tidak yang kita lakukan? Tahu. Ada yang tersembunyi bagi Allah tidak? Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi. Termasuk lirikan mata. Surat Ghafir 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu setiap lirikan mata dan apa yang disimpan di dalam dada, di hati. Jadi Allah dengar tidak nih ucapan ini? Dengar. Jadi jangan rewel ya. Allah tahu masalah kita tidak? Tahu. Allah tahu cicilan mau jatuh tempo. Nah, adakah yang tidak diketahui Allah? Tidak ada. Tenang aja lah ya. Ada Allah. Tenang. Yang penting kita disukai Allah. Allah ngeberesin. Yang jadi masalah tuh bukan apa-apa. Kitanya nggak sopan ke Allah. Gitu. Allah untung maha sabar. Lihat kita kayak gini kan, ah ngapain ngurus model kita, betul tidak? Sholat jarang, ngaji jarang, dosa tertinggal jelebet dari sambar petir, beres. Tapi diurus oleh Allah. Walaupun sholatnya jelek, walaupun banyak dosa, diurus dikasih makan terus, dikasih minum, dikasih nafas, benar? Dikasih uang, aduh nikmat. Apalagi nikmat yang ketiga, selanjutnya adalah nikmat macam-macam. Ya, nikmat iman. Nikmat Islam dulu. Apa beda? Beda. Kalau Islam itu syahadat. Lebih Islam 2 miliar. Nah kita alhamdulillah dikasih hidayah Islam. Kalau enggak kita jadi orang yang tidak beriman. Tidak Islam. Tidak tahu sholat. Qadarullah Pak. Kan ada yang nanya, kenapa semangat bikin pesantren di Australia mau di Jepang? Di sana saya tahu mahalnya Islam. Di sini rata-rata orang Islam. Tapi kalau udah di luar negeri, kemarin di Jepang tuh musim panas, gak ada yang pakai jilbab, dikit sekali. Masya Allah. Yang ke masjid selebihnya sibuk dengan selain Allah. Makanya alhamdulillah ya Allah saya Islam. Makanya kalau lihat film ini, film itu kekayaan, wah punya rumah megah. Itu mah nggak ada apa-apanya. Nggak akan dibawa mati. Wah ini punya mobil mewah, ini punya rumah megah, ini punya harta melimpah. Nggak ada apa-apanya. Mati juga nggak dibawa. Ngaku-ngaku aja sebentar. Betul? Tapi kalau dikasih Islam, dia punya tempat pulang. Makanya nggak usah iri dengan yang dikasih dunia. Kita syukur kita dikasih hidayah. Kalau enggak, kita kafirin, musyrikin, munafikin. Nikmat sesudah diurus oleh Allah, kemudian diberi hidayah. Nah, yang lebih tinggi lagi namanya nikmat iman. Iman ini nanti yang puncaknya apa? Nikmat. Ayo. Islam, iman. Nah, iman gimana?
nikmat iman. Nah, cirinya orang mau dikasih nikmat iman, ini dia, dikasih ilmu. Karena iman itu berbanding lurus dengan ilmu yang dicari dengan ikhlas dan diamalkan dengan ikhlas. Jadi orang itu akan bahagia itu tergantung iman dan amal soleh. Makin kuat iman, makin bahagia. Ya Allah, saya ingin bahagia. Apa yang Allah kasih? Iman. Dan apa cirinya? Ilmu. Ini nih, pengajian ini nikmat, Pak. Ini jam saat yang sama seperti sekarang ini, macam-macam. Ada yang masih tidur, ada yang sudah di sawah, ada yang lagi bobogohan, ada yang lagi mabok, ada yang lagi maksiat, betul? Ada yang udah lari pagi nih. Qadarullah, alhamdulillah kita dimudahkan datang ke majelis ilmu. Di masjid ada pahala itikaf, pahala silaturahim, pahala sholat subuh. Ini nikmat besar. Dibanding uang, gak ada apa-apanya uang tuh. Kalau nggak pakai iman, cuman liar weh. Katanya kemarin ada penjarahan tuh jamnya mahal. 11 miliar Pak, jam. Ini masjid ini ngebangun habis sekitar 14,5 miliar. Itu mah jam. Kecepatannya sama dengan jam ini. Dengan 200 ribuan ya sama. Kan berat, hengkil ya kan. Di dunia aja udah berat. Jam berapa ya? Di akhirat ngejongkeng luar biasa itu jam Pak. Kalau jadi masjid, tiap orang sujud dapat pahala, orang ngaji dapat pahala. Jadi jam, bisa jadi ujubnya yang nambah dosa. Dihisap itu enggak lama. Dihisap Pak. Enggak mungkin enggak dihisap. Enggak usah capek mikirin jam orang ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin lihat orang yang bekal diberi nikmat lebih oleh Allah, cirinya dibuat senang paham agama. Tuh. Karena kalau nggak belajar agama ya udah, ngacapruk aja hidupnya tuh, sekepikirnya. Kalau orang nggak belajar agama, apa sih yang terjadi? Nggak kenal Allah. Kalau nggak kenal Allah, nggak akan ingat Allah. Kalau nggak ingat Allah, nggak akan tenang hidupnya. Udah rumus. Karena tenang itu milik Allah, diberikan kepada yang ingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hanya dengan ingat Allah, hatimu akan tentram. Bagaimana ingat Allah kalau tidak kenal kepada Allah? Bagaimana kenal ke Allah kalau tidak pernah belajar agama dengan benar? Makanya orang yang hidupnya jauh dari ilmu agama, tidak mau belajar, ya udah. Hidup nanti tosweh. Pasti punya Tuhan yang lain selain Allah. Menuhankan gelar, menuhankan harta, menuhankan penampilan, menuhankan barang, menuhankan syahwat, menuhankan piagam, bukan ijazah. Ya, menuhankan, kan saya nggak akan nyebut ijazah. Ya, tadi nyebut, udah biarin Pak, itu urusan saya. Dah, jadi nikmat tertinggi namanya nikmat ihsan. Ini namanya yakin. Orang ihsan itu orang yang paling bahagia, paling mulia akhlaknya, paling dekat dengan Allah. Inilah para kekasih Allah. Cirinya apa? Orang ihsan itu adalah orang yang selalu merasa dilihat Allah setiap saat. Ini udah beda hidupnya. Ini para waliullah. Kalau mau cita-cita, jadilah muhsinin. Dunia mah nggak ada apa-apanya. Nih dulu ketika pertama pindah ke sini Pak, pemandangan indah. Ini persis seperti yang lagi camping. Tuh lihat tuh segitu indahnya. Saya lihat kenapa orang-orang di sini mah jendelanya kecil-kecil. Saya jendelanya gede di sana. Dalam-lami mah asup angin hadirin. Saya sekarang dulu mah tiap hari lama-lama mah ada.
tiris. Kita matakna nih. Seperti ini orang sini mah diharudum begini, ya kan? Pemandangan teh indah teh kalau ingat Allah. Kalau hanya lihat begini mah enggak lama juga bosen. Dunia memang dibuat tidak lama enaknya. Yang enaknya lama itu syukur. Coba, mau dibagi duren, montong, spesial, mau tidak? Tapi harus habis tiap orang 10. Ngajongkeng hadirin. Es krim tuh enak tuh segini Pak. Silakan makan es krim seember. Asli begini ya kan. Jadi semua nikmat milik Allah dari kita jadi orang, Allah ciptakan lewat orang tua. Ibu dapat rezeki lewat suami. Kalau suami meninggal bagaimana Bu? Dikubur. Iya, rezeki ibu dari mana? Tetap aja dari Allah. Mas, kalau suami pemberi rezeki, suami meninggal, ibu nggak ada rezekinya dong? Enggak. Tetap aja ada. Sampai kapan? Sampai kapan rezeki kita? Sampai meninggal. Ya, kalau belum waktunya meninggal, rezeki ada? Pasti ada. Ya, tanpa bermaksud mempermainkan, meremehkan. Ini fakta ya. Sekarang kita masih segar-segar. Lama-lama kalau ada umur, kita tua, jadi susah tuh ke dapur tuh. Apa mereka mana? Ke dapur pada naon? Yang emam. Apa? Duduk ya, calik. Karena kaki sudah susah jalan, nanti makanan yang jalan. Datang ke sini, dianterin anak, cucu. Aduh, apa susah tangannya dihuapin ya? Kalau tangan udah susah, masuk sendiri. Benar? Lama-lama apa susah nelen ya? Diinfus, ini sudah susah, masuk ke sini. Lama-lama, Pak, apa? Berarti udah habis ya rezekinya yang. Iya, saya ada teman Mas Punto, tunanetra, lumpuh. Mungkin beliau sedang dengar sekarang di medsos. Nggak lihat, lumpuh. Tinggal di masjid, waktu itu di lantai 3. Gimana makan? Itu mah minum teh naik sendiri Pak. Set gitu. Naik. Piring juga naik di bawah santri. Beliau mah tinggal ama. Sudah punya istri sekarang. Loh, kok bisa sih? Ya kan semua akhwat milik Allah. Tinggal dijodohin aja dia jodoh, ya kan? Kok saya nggak dapat jodoh? Atau minta ke Allah, bukan minta ke saya, ya kan? Allah yang punya. Nah, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Lanjutnya. Jadi syukur. Syukur itu hati yakin semua milik Allah. Yang kedua, lisan menyebut alhamdulillah itu syukur. Yang ketiga, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat, itu syukur. Tidak termasuk syukur orang yang tidak tahu terima kasih. Jadi bapak harus syukur, terima kasih ke istri, istri terima kasih ke suami, anak terima kasih. Makin banyak terima kasih, syukur. Orang yang tidak tahu terima kasih, tidak syukur. Yang keempat, gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah, itu syukur. Ini punya kening tidak? Jawab atau. Menjawab itu syukur ya, karena membahagiakan yang nanya. Tapi saya tidak boleh menuntut orang menjawab karena sakit hati. Kening ini syukurnya apa? Sujud. Makanya makin banyak sujud pasti makin bahagia, makin tenang, makin diijabah doanya. Kenapa? Karena syukur diberi kening ini sujud. Kita punya bibir tidak? Apa syukurnya? Falyakul khairan auliyasmut. Berkata baik itu apa? Zikir, doa, baca Quran, ngajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari perbuatan buruk.
Kalau mulut kita terjaga, barokah itu. Hidupnya bahagia. Ya, orang bermasalah tuh karena mulutnya tidak kejaga. Kan ribut di rumah tangga teh, mulut baru tangan, ya kan? Bukan mukul, tapi ya begitulah. Uang syukurnya bagaimana? Sedekah. Sedekah. Makanya mana kosot sodakotun min mal. Tidak bisa berkurang. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Enggak. Kan Allah yang ngasih uang, Allah lihat kita sedekah, nanti ditambah lagi. Dari mana aja, nggak usah kepikir. Rezeki itu tidak harus kepikir semuanya. Tenang weh. Syukuran nanti ada. Oh, gimana ya kalau nanti saya pensiun? Pensiunan. Tapi kan gaji kecil, nggak apa-apa. Gaji kecil, yang penting apa yang penting? Penghasilan besar. Enggak, yang penting mah tiap perlu cukup gitu aja. Tidak penting kok banyak uang. Yang penting tuh tiap perlu bukan ada cukup. Ada juga nggak cukup mah stres ya kan? Iya kan? Perlu buat beli pupuk 2 juta, ada 2.000 ngejengkang tadi. Nah, ini saya kepanjangan nih. Lalu wama asobaka min sayyiatin famin nafsik. Dan musibah apapun, bencana apapun yang menimpamu, famin nafsik dari dirimu sendiri. Tah, dengerin. Ini adab memahami takdir. Semua nikmat pasti dari Allah. Semuanya, apapun bentuknya. Tapi kalau udah kena musibah, maaf ya, gelisah, sedih, sakit hati, dihina, sakit, gagal, rugi, ketipu, apapun bentuk musibah yang menimpa, menurut Al-Quran, famin nafsik etateh akibat dosamu sendiri. Jadi jangan suka mencari kambing hitam, karena kambing terhitam adalah dirimu sendiri. Jadi semua kepahitan itu diundang oleh dosa kita. Allah lihat tidak kita berbuat dosa? Lihat tidak? Ada 2 ayat ya yang berkaitan dengan ini. Yang satu lagi surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah disebabkan tanganmu sendiri, perbuatanmu sendiri, dan Allah mengampuni sebagian besarnya. Jadi Pak, setiap perbuatan itu balik ke kita. Untung oleh Allah yang maha sabar, sebagian tuh nggak langsung balik. Kalau langsung balik, habis kita ini. Betul tidak? Ini jamaah punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Jawab. Kalau setiap dosa dibalas oleh Allah, satu dosa ngeluarin satu bau. Bau apa kita ini? Ibu, bau apa? Suami mau nikah sama ibu? Gak mau. Mau deket? Gak mau. Anak mau deket? Enggak mau. Tetangga mau deket? Enggak mau. Kalau dibalas bau aja dikucilkan kita ini, Pak. Pak, kalau satu dosa Bapak dibalas oleh Allah, satu dosa ngeluarin satu belatung. Ayo, itu belatung semua ya. Ah, tukang ningali nu por on. Ini belatung, pikirannya kotor. Oh, belatung. Boro-boro naik pangkat. Orang punya pangkat, orang punya jabatan. Karena Allah yang maha tahu menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan. Dibuka dikit aja, langsung dapat gelang 2. Bersambung, betul tidak? Dibuka dikit
sedikit aja oleh Allah aibnya. Ngejongkeng tuh siapapun. Benar? Kita, apalagi saya berdiri di sini, dilihat, didengar, orang mau datang, mau ngundang. Karena soleh? Bukan. Karena Allah yang maha baik masih menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan, kelemahan Abdullah Gimnastiar. Asli nih Pak, bukan sok tawadu. Saya dihormatin karena Allah nutupin. Dibuka, bubar pesantren ini kan. Makanya nggak usah merasa keren, dihormat-hormat orang. Karena orang tuh menghormat, tutup dari Allah. Kalau Allah buka mah nggak ada harganya kita tuh. Mumpung ditutup oleh Allah, banyak tobat. Kenapa? Karena nanti itu datang Pak dalam bentuk gelisah, dalam bentuk sedih, dalam bentuk sakit, dalam bentuk ketipu, dalam bentuk difitnah. Jadi tiap ada masalah pada tubuh, itu dosa penyebabnya. Oh bukan dosa, saya tuh ini teh rada muntaber teh pada bakteri. Bakteri itu nggak akan ngapa-ngapain tanpa perintah Allah. Halo? Jadi emosi dia ya. Maaf saya jadi cerita sedikit. Ini tanpa mengurangi rasa hormat ya di Palembang ya. Mulai dari Jumat, Sabtu, Ahad di Palembang. Ceramah Pak. Kuat seperti begini nih. Semangat terus. Hari Ahad, habis ceramah subuh gini, sepedahan. Wah kuat. Beres sepedahan, gelegek, jamu, jahe. Nah, duhur teh kerebek, kerebek. Pas pulang di pesawat teh gila. Ya Allah. Oh ini teh gara-gara empe-empe. Nggak mungkin kalau gara-gara empe-empe orang Palembang nggak goler semua ya kan. Ini teh gara-gara jamu jahe. Kalau jamu jahe itu tukang jamu paling zolim sedunia. Ini mah Allah yang bikin. Orang sama makan empe-empe nggak apa-apa, betul tidak? Orang sama minum jamu nggak apa-apa, kenapa saya Senin nggak lulus? Aduh, jadi kayak ayam tulang lunak. Selasa udah tahajud teh udah duduk, Rabu dibawa ke rumah sakit. Asalnya mikir itu jadi lada teuing, bukan. Ini teh dosa. Dosa ujub, dosa oh asap bagus, wah pokoknya banyak dosa, asap paling sehat, asap pangkuatna, begitu ayam tulang lunak hadirin. Jadi gimana? Tobat. Jadi mulai rebo teh dokter malam-malam datang jam setengah 10 periksa lagi. Wah ini mah bisa sampai seminggu nih. Ini harus ini. Benar nasihat dokter. Ah tobat. Ampun ya Allah. Itu gara-gara saya ujub. Merasa sehat. Merasa kuat. Merasa ya teh sombong ya Allah ujub. Abdi teh ujub. Abdi teh sombong. Ampun ampun. Qadarullah kemisnya udah bisa ceramah lagi Pak. Senin, Kemis, Jumat, Alhamdulillah sudah bisa nengok pesantren. Sabtu kemarin udah bisa sesapedahan lagi, udah bisa. Ayeuna udah ceramah di ngajanteng. Padahal menurut teori mah seminggu lulus nama. Nah itu obatnya diantaranya belajar tobat. Belum bagus istighfarnya, tapi belum bagus juga oleh Allah diobatin. Halo. Jadi kalau di rumah Bapak pulang, istri lagi bete, apa yang harus Bapak lakukan? Jawab Pak. Pak, jawab. Istighfar ya Allah. Bapak teh kemana aja sih? Kenapa jadi lelaki tuh gitu-gitu amat? Tos, itu bagian ini, kita bagian tobat. Astagfirullah. Itu pasti dosa saya. Tadi lagi olahraga lihat yang lari. Astagfirullah. Oh, biar itu urusan ibu lah ya. Mau ngomong apa? Ya, 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 ya. Astagfirullah, ya Allah. Tadi lihat HP. Astagfirullah. Ini garilis bisa. Astagfirullah.
Ibu bicara nggak enak itu teguran dari Allah. Gini. Yang gampangnya gini. Kalau dompet hilang itu musibah. Tapi musibah yang terbesar kita tidak menemukan dosa yang menyebabkan takdir itu menimpa kita. Paham tidak Pak? Kita banyak nyalain si copetnya kurang ajar. Dengar ya Pak ya. Kalau copet itu soleh nggak akan nyopet. Ya kan? Semua copet kurang ajar. Mau ngapain diomongin kurang ajar? Lagian dia udah nggak tahu kabur kemana. Pertanyaannya, kenapa kita ditakdirkan dicopet? Siapa tahu nggak bayar zakat? Ih, saya bayar zakat, zakat fitrah. Zakat mal bayar nggak? Zakat kebun bayar tidak? Siapa tahu duitnya habis dipakai ngerokok, sekali ngerokok 30.000. Sehari 2 bungkus 60.000. Sebulan kali 30, 1.800.000. Setahun kali 12, hampir 20 juta. Merokok 20 juta. Jumatan 2.000. Sebulan 8.000. Setahun 96.000. Merokok 20 juta. Ayo siap-siap weh. Saya senang di sini tidak ada yang merokok. Karena di masjid ya kan. Kasep, hati-hati ngerokok tuh dihisab. Kita menghisab, Allah menghisab. Enggak ada satupun yang tidak dihitung. Dan tidak ada satupun yang tidak ada balasannya. Hati-hati setiap patah kata, setiap langkah, setiap pikiran, lihat itu semua ada balasannya. Tidak ada yang membuat kita menderita selain dosa kita sendiri. Makanya kalau ada apa-apa bawanya tobat. Dompet hilang, astagfirullah ya Allah, saya ngaku, saya pelit, astagfirullah. Tadi nawar sayur, aduh, beli duku, nyobain habis 10, beli saos, astagfirullahaladzim. Banyak ya. Tiba-tiba di jalan keserempet, gebruk itu. Woi, tengah jago. Bukan itu masalah. Nah, ini yang lewat banyak. Kenapa yang keserempet kita? Astagfirullah ya Allah. Tadi saya dosa mau ngasih makan kucing. Pus. Diliatin ikan. Terus dimakan oleh kita. Kucing perih hatinya hadirin. Halo lihat tidak? Lihat loh kita ngiming-ngiming kucing. Kucing udah, heok. Kucing gak berdaya. Allah, ya, manusia pelit sudah membuat kucing menderita. Coba ingat cerita di toilet, di WC ada kecoa terpeleset, pluk, nangkara. Tidak bisa telungkup lagi. Jangan langsung soleh. Diapain? Disiram, terus dijajak. Ada lagi? Apa lagi? Semprot. Ya. Kecoa ciptaan siapa? Kecoa apa kerjaannya? Bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kecoa terpeleset izin Allah bukan? Jawab. Kecoa di depan kita telentang izin Allah bukan? Izin Allah bukan? Izin Allah, enggak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Allah lihat enggak? Saudara ngegeprek pakai sendal jepit. Disebrot, lihat tidak? Kalau kita yang jadi kecoa, maunya diapain? Mau digeprek? Kenapa enggak kita tolong? Enggak tiap hari kita ketemu kecoa, betul tidak? Siapa tahu kecoa itulah yang mau nikah di toilet sebelah ya kan? Kepeleset nasib dia. Tolong itu kecoa. Balikin pakai ujung sendal. Loh, dah cuman satu madang nggak ngeganggu. Allah lihat tidak? Boleh jadi itu yang membuat saudara diundang ke Baitullah. Karena nggak diposting.
Kalau diposting beda lagi yang masuk ke toilet ada peninggalan orang yang berkesan langsung. Ya teh sahaya, karya sahaya. Udah nasib kita ketemu dengan dia, ambil ember, beres. Siapa tahu itu yang akan membuat dosa kita diampuni. Karena kita membuat orang tidak susah. Nggak rumit dekat dengan Allah Maha Hadirin. Dapat nikmat syukuri, dapat ujian, tobatin. Sabar itu buah dari tobat. Kalau orang fokusnya bertobat, keluarannya sabar. Istri ambek-ambekan. Bapak istighfar, muni sabar. Nah, sebetulnya kita teh mangkal, ngantobat. Penutup. Ini jamaah ini karena jam 6 harus selesai di medsos. Maaf ya, ini saya baru lihat di medsos. Kalau mengulangi sedikit, pasing sabar ya Pak. Kalau suami salah, dengar ini semalam udah diajarin. Suami salah, cepat ngaku, minta maaf, urusan beres. Itu rumusnya. Suami salah ke istri, ngaku, minta maaf, tobat, insya Allah beres. Kalau istri salah, biasanya enggak begitu. Dia nangis, terus rewel. Ya. Terus nyalahin suami. Ini rumusnya. Dia yang salah nih ya. Ini kata medsos, bukan. Jadi katanya istri salah, tapi dia jadi uring-uringan, rewel, terus jadi nangis, terus nyaman, marah-marah. Suami ini gara-gara apa sih gini. Nah, bagaimana? Kita minta maaf. Ya, aku salah, minta maaf, insya Allah damai lagi ya. Ini memang udah katanya begitu rumusnya. Masih ingat yang semalam itu? Ayo Pak, aku bikin pernyataan. Saya suami beliau dengan ini meminta maaf kepada istri karena saya sudah melakukan kesalahan besar yaitu nraktir anak gadis tetangga kemudian membelikan HP terbaru dan semua itu terjadi dalam mimpi istri saya yang saya harus minta maaf. Insya Allah saya tidak akan mengulangi ngasih HP ke dia. Ini bukan salah kita ya. Dan yang kedua, saya minta maaf ke istri. Karena waktu saya mau tugas keluar kota, saya nanya, Bu, mau dibeliin oleh-oleh apa? Kata istri saya, nggak usah bawa apa-apa. Terus saya pulang, nggak bawa apa-apa. Itu salah. Harusnya saya bawa apa? Nah gitu ya bro, terus istighfar we, karena boleh jadi ini diundang oleh dosa lainnya. Demikian hadirin sekalian, sing haruleng itu ya. Jadi apa sih? Ya tobat we Pak yang banyak. Sakit tobat, kejepit pintu tobat, katipu tobat, panen gagal tobat, tetangga judes tobat, terus we tobat. Karena semua musibah diundang oleh dosa kita sendiri. Itu memangga badai kumaha kita mau tobat. Nanti kalau tobat hati jadi tenang. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Barang ampun, ampun, ya Allah, ampun. Tapi sing isi ya, bukan cuman astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan itu. Itu boleh, tapi bukan itu. Sok aja minta maaf, maafin, 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 maafin. Kalah jengkel, ya kan? Ampun. Nah, satu, hati tenang. Dua, wamin kulli daikin makhrajan. Ada jalan keluar teh. Badan tiba-tiba ketemu dokter, ada yang ngasih obat, nggak punya uang kita buat bayar. Kata dokter, teh nggak usah bayar. Ada aja jalannya, nggak ketemu dokter, ada yang ngasih ramuan, apa aja nanti ada jalannya. Anak mau sekolah, nggak ada uangnya, tiba-tiba dapat beasiswa. Pokoknya jalan keluar ada. Ada kita punya hutang, udah takut pas datang yang nagih teh.
Kumaha teh bade mayar moal. Aduh punten. Ah, abdi mah. Jadi karunya lunas, beres ya tinggal. Serius Pak, kalau Allah mau bikin lunas mah tinggal dibalikin aja orang yang ngutangin yang nggak mau bayar, ya kan? Kan ada yang kebalikannya begini, ditagih, Ce, yang bener dong. Bulan lalu saya punya duit, Ece tidak nagih. Sekarang nggak punya duit, kalah nagih. Sing sopan atau nagih teh. Astagfirullahaladzim, saya salah. Karena ada yang gitu Pak. Dia yang ngutang, dia yang marah, ya nggak? Nggak apa-apa, tobat aja Pak. Kalau ingin dilunasin utang, tobat. Karena yang bikin utang telunas-lunas, dosa. Warozakohu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Pak, maaf ya Pak, ini cerita syukur. Ini kemarin umroh, Alhamdulillah Allah menitipkan 14 bis bulan Agustus kemarin. Bapak tahu nggak, sebagian besar yang umroh itu tidak bayar pakai uang sendiri, syariatnya Pak. Paling yang bayar pakai uang sendiri itu sebis lah 10%. Selebihnya mah dibayarin, syariat ya, hakikatnya Allah yang ngundang. Ada yang dibayarin suaminya. Kenapa ketawa? Dibayarin mertua, orang tua, besan, dibayarin kantor, ditraktir anak, mantu, dibayarin majikan. Selebihnya mah betul-betul dibayarin. Ada seorang ibu-ibu ngongkosin 35 orang, Pak. Betulan, Pak. Bang, tolong carikan siapa yang mau umroh. Begitu. Ada yang nraktir 14 orang. Betul-betul yang di... Nah makanya banyaklah istighfar hadirin. Karena terhalangnya rezeki gara-gara dosa kita. Terhalangnya pertolongan Allah syariatnya karena dosa kita. Masalah kita teh kurang tobat. Tos kurangin ngobrol aja ya. Dan istighfarnya itu bukan waktu jengkel. Astagfirullahaladzim, bukan begitu. Astagfirullah ya. Kalau itu mah modifikasi emosi ya. Harus diistighfarin lagi. Pemirsa, terima kasih bagi yang mau ngaji di MK di Eko 1. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang baik, saya menutup dulu acara di medsos. Sampai jumpa ada umur ya. Setiap pekan pertama subuh di Masjid Eko 2 jam 10 di Eko 1. Setiap waktu kajian rutinnya. Nuhun bagi pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum selesai nih urusan kita ya. Ayeuna teh anu ngarekam aman. Terima kasih Bapak Ibu tetangga sekalian. Senang nggak nih begini? Ada lagi yang lebih senang. Tahu nggak Bu apa? Bagi saya pribadi apa? Mudah-mudahan ini tetap diterima oleh Allah. Masjid ini, masjid ini wakaf untuk ibu bapak saya. Nabung, saya berusaha nabung dari penghasilan, dikumpul-kumpul, niatlah membangun